Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di media Suara Pendidikan Sumsel, Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Bersama saya Indra Oktaviana, kali ini saya ditemani dengan guru yang spesial sekali dari SMA Negeri 19 Palembang. Ya, ada Ibu Rahmanita. Ya Ibu, apa kabar Ibu? Luar biasa Bu Indri. Oke, Alhamdulillah Ibu. Sepertinya Ibu cerah sekali hari ini ya Bu ya? Iya Bu, spesial ini Bu. Iya, untuk spesial. hadir di studio Suara Pendidikan. Benar sekali Ibu. Boleh dibongkar sedikit Bu rahasianya bagaimana bisa secerah ini? Rahasianya kita selalu bersyukur Ibu. Jadi untuk setiap apapun yang kita hadapi, kita syukuri, baik itu positif ataupun negatif ya kita syukuri. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Iya. Di sini Ibu mengampu materi mata pelajaran apa? Di SMA Negeri 19 sendiri saya mengampu mata pelajaran fisika di kelas 10. Fisika. Fisika itu mata pelajaran yang lumayan disukai ya Bu ya? Sama Iya, siswa ya? sangat disukai Sangat ya dalam disukai tanda kutip ya. Benar sekali. Ya Ibu, Disukai. materi apa yang akan Ibu sampaikan hari ini? Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran sub materinya itu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Iya. Baik ya. Langsung saja ya Ibu. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Indri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Rahmanita. Ibu berasal dari SMA Negeri 19 Palembang. Saat ini Ibu mengajar di kelas 10. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran terkhusus di subbab alat ukur mikrometer sekrup. Jadi untuk alat ukur ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan alat ukur. Baik kita mau mengukur berat, panjang, massa, waktu, dan lain-lain kita harus menggunakan alat ukur. Seperti pada materi yang sebelumnya pernah kita pelajari sebelumnya tentang materi besaran satuan dan pengukuran. Nah saat ini kita sampai ke materi tentang mikrometer sekrup. Baiklah kita lanjut. Materi mikrometer sekrup. Berikut saya tampilkan, ini adalah gambar mikrometer sekrup. Pengukuran merupakan kegiatan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas sebuah benda terhadap standar pengukuran atau satuan ukur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian alat ukur mikrometer sekrup. Yang kedua, memahami bagian-bagian mikrometer sekrup. Dan yang ketiga, memahami cara membaca alat ukur mikrometer sekrup. Baiklah, kita langsung masuk ke pengertian mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dan tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi ini lebih teliti dibandingkan dengan mistar maupun jaka sorong alat ukur panjang lainnya. Bagian-bagian mikrometer sekrup, yang pertama ada poros tetap atau disebut dengan anvil. Yang kedua poros bergerak spindle. Yang ketiga skala utama milimeter. Yang keempat skala nonius. Yang kelima adalah pemutar. Dan yang keenam pengunci. Dan yang terakhir adalah bracket. Bagian-bagian bisa dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Ini adalah gambar poros. Nanti kita akan menggunakan mikrometer sekrup ini di praktikum alat ukur. Jadi silahkan dipelajari dengan sangat baik. Jadi bagian-bagian ini nanti ada skala utama dan skala nonius untuk membaca hasil pengukuran. Adapun cara membaca mikrometer sekrup. Langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Letakkan mikrometer sekrup pada satu arah sehingga terlihat dengan jelas karena posisi pengukuran harus sangat menentukan hasil pengukuran yang akan kita lakukan. Kemudian, silahkan baca skala utama dari mikrometer sekrup.
Pada bagian atas garis yang menunjukkan angka bulat itu adalah satuannya 1 mm. Sedangkan bagian bawah menunjukkan bilangan 0,5 mm. Setelah itu baca skala putar atau skala Nonius yang hasilnya dikalikan dengan 0,01 mm. Langkah ini akan sangat berfungsi sekali ketika kita akan menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Yang terakhir, lalu jumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dan skala Nonius. Kita lanjut dengan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Pertanyaannya adalah tentukan hasil pengukuran yang ditunjukkan pada gambar mikrometer skrup. Penyelesaiannya adalah kita lihat di skala utama. Skala utama menunjukkan angka 4. Maka di skala utama itu akan menghasilkan 4 mm. Lalu kemudian kita lihat di skala Nonius. Skala Nonius itu yang kita lihat adalah angka yang satu garis lurus dengan skala utama. Jadi kalau di soal yang tadi itu adalah skala Noniusnya menunjukkan angka 30, maka dikalikan dengan 0,01. 0,01 ini adalah skala terkecil dari mikrometer skrup yang menghasilkan hasilnya adalah 0,3 mm. Sehingga hasil dari pengukuran mikrometer skrup ini adalah 4,0 mm ditambah dengan 0,3 mm. Sehingga dapat dihasilkan hasil pengukurannya adalah 4,3 mm. Untuk mikrometer skrup sendiri ini digunakan untuk mengukur alat-alat atau benda-benda yang sangat tipis, bisa menggunakan untuk mengukur plat ataupun ketebalan kertas. Jadi untuk benda-benda yang tidak bisa diukur kembali dengan menggunakan mistar dan jangka sorong, maka kita akan menggunakan dengan mikrometer skrup karena bisa ketelitiannya 0,01 mm seperti yang dihasilkan pada pengukuran contoh soal ini. Baiklah, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari Ibu hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktikum di sekolah masing-masing. Jadi silahkan kalian komunikasikan dengan guru kalian masing-masing. Materi ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian akan praktikum di sekolah kalian. Oke, Ibu. Wow, menarik sekali ya Ibu ya. Ternyata pembelajaran fisika ini ya Ibu ya. Iya, betul Ibu. Ya, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Sebenarnya tidak menakutkan Ibu. Oh, tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Ya. Karena ketika kita sudah fokus pada satu pembelajaran dan kita benar-benar sungguh-sungguh, maka semuanya kan lebih mudah dibandingkan dengan ya ketika kita tidak sungguh-sungguh ya Ibu ya. Jadi semuanya akan tampak terlalu sulit. Kalau dibayangkan tentu takut ya Bu. Iya ya? betul, kalau dibayangkan ya takut ya. Kalau dikerjakan lebih takut lagi ya. Jadi lebih baik jangan dibayangkan ya. Iya, dikerjakan ya. Dikerjakan, betul, Benar dikerjakan sekali. dan dilakukan. Benar sekali Ibu. Saja, ya. Baik, terima kasih Ibu Rahmanita atas materinya. Jika peserta didik ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar dan jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dengan guru yang berbeda, suasana yang berbeda, dan tentunya materi yang berbeda. Saya Ibu Indri Oktaviana bersama Ibu Rahmanita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pendidikan Sumsel, milik kita semua. Oke.